Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mabur dan mabrih dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa dengan saya Bang Kimbul Channel. Di video kali ini saya akan menguak fakta misteri mengenai Gunung Kaledong Garut. Tapi sebelum lanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya untuk like dan subscribe video Kimbul Channel dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda terus update di video terbaru dari Kimbul Channel. Berikut ini adalah fakta mengenai misteri Gunung Kaledong Garut. Gunung Kaledong yang terletak di sebelah utara kota Garut bukanlah termasuk gunung yang terkenal di Kabupaten Garut. Tetapi gunung yang ukurannya tidak sebesar Gunung Cikuray ini memiliki arti yang sangat besar bagi penduduk yang berada di sekitarnya. Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Bandung, maka sebagian gunung ini dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Gunung yang memiliki ketinggian 1251 meter di atas permukaan laut ini berlokasi di antara Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, dan Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Desa Tanggulun, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Di gunung ini terdapat batu keramat yang sejak lama telah ada. Masyarakat menamainya batu jublek, batu ampar, atau lumpang karena bentuknya terlihat seperti lumpang. Keberadaan batu itu sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Menurut masyarakat, pernah ada seorang ulama yang cukup sakti mandraguna memiliki pusaka berupa sebuah jublek atau lumpang dan juga halu atau alu. Jublek adalah alas yang digunakan untuk memisahkan antara beras dengan gabah saat menumbuk padi, atau bisa dijadikan alas untuk menumbuk apapun selain padi, gandum, seperti rujak, ulen, kopi, atau makanan lainnya yang perlu dihaluskan. Sedangkan halu adalah alat yang berbentuk panjang untuk menumbuknya. Namun pusaka halu tersebut telah dicuri. Konon katanya menurut cerita masyarakat oleh seorang paranormal, semenjak telah terjadi pencurian pusaka itu, banyak mitos yang berkembang bahwa banyak orang-orang luar dari desa sekitar yang meninggal dengan tragis dan jasadnya sampai tidak ditemukan. Selain itu juga menurut mitos dari masyarakat, jika sore menjelang maghrib sering ada penampakan kakek-kakek berjenggot putih. Konon katanya penampakan itu adalah tempat singgahnya Prabu Siliwangi. Selain Lumpang, ada lagi benda sejarah yang lain sering dikunjungi masyarakat sekitar tapi belum terpublikasi media, yaitu Batu Korsi dan Pohon Kiara Payung. Batu Korsi letaknya di tebing Gunung Kaledong, kurang lebih 3/4 perjalanan sebelum menuju puncaknya. Untuk melihatnya sangat sulit karena berada di tebing. Juga bentuknya yang besar dan tertutupi oleh rimbunan pohon dan semak belukar. Sementara Kiara Payung adalah pohon kiara yang sangat besar, berbentuk seperti payung, bisa dilihat dari kejauhan. Namun sekarang sudah tertutupi rimbunan pepohonan yang lain, dan untuk menjangkaunya ini pun sangat sulit untuk dilalui. Untuk melihat benda pusaka tersebut, pengunjung harus menaiki Gunung Kaledong sampai puncaknya karena letak peninggalan sejarah ini berada di atas puncak gunung itu. Perlu perjuangan yang cukup ekstra untuk naik ke puncak, berhubungan medan yang sangat licin karena jalanan selalu basah tertutupi dedaunan dan pepohonan yang lapuk, disertai rapatnya pepohonan yang semak belukar. Belum lagi di tengah perjalanan terkadang para pendaki berpapasan dengan hewan-hewan liar seperti babi hutan, ular sanca, canghigar, dan hewan liar lainnya. Namun sesampainya di puncak, rasa capek akan segera hilang karena pendaki akan disuguhkan dengan takjubnya pemandangan yang begitu indah, diwarnai dengan wewangian semerbaknya rerumputan gunung. Jika kita menatap ke sebelah barat, terlihat hamparan daerah timur dari Kabupaten Bandung, atau menatap hamparan perkampungan dari sebelah utara Kabupaten Garut. Para pendaki pun bisa mencicipi madu yang banyak dihasilkan oleh lebah-lebah liar yang ada di pepohonan sekitar Lulumpang tersebut. Seorang masyarakat di sekitar menyarankan jika ingin naik ke Gunung Kaledong, diusahakan harus berangkat pagi hari, dan setelah waktu menunjukkan tengah hari, tepatnya setelah azan zuhur, para pengunjung harus sudah turun kembali. Karena menurut mitos yang beredar, jika lebih dari itu maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlepas dari mitos tersebut, Gunung Kaledong tetaplah menjadi magnet tersendiri untuk dinaiki dan dinikmati keindahannya.
Bahkan melihat betunja mengerucut secara simetris menyerupai piramida, Gunung Kalendong menjadi salah satu dari ketiga gunung yaitu Haruman dan Sadahurip yang sedang diteliti oleh tim geologi dan antropologi oleh staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam. Pada tahun 90-an, penduduk seputaran Gunung Kaledong banyak yang membuka penggunungan menjadi lahan perkebunan sehingga gunung menjadi gundul. Dan efeknya penduduk di sekitar mengalami kesulitan air. Melihat keadaan seperti itu, pemerintah masa Presiden Soeharto mengambil alih gunung dengan membelinya dari para penduduk, pemilik lahan, kemudian ditanami oleh pepohonan untuk dijadikan sebagai hutan yang dilindungi supaya tidak terjadi longsor. Maka sejak saat itu masyarakat semakin jarang dan enggan untuk mengunjunginya sehingga kondisi tempat bersejarah tersebut sangat tak terawat dan penuh dengan semak belukar terutama rumput berduri alih musa. Nah, demikianlah itu adalah fakta mengenai misteri Gunung Kaledong Garut. Jangan lupa untuk like dan subscribe video Kimul Channel dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda terus update di video